Tapi sebelumnya gue akan bahas dulu sedikit mengenai topik tentang keberhasilan hair transplant. Gue akan bahas gimana caranya kalian milih rumah sakit yang memang bagus kalau kalian mau mencari alternatif karena terlalu mahal. Dan gimana caranya milih stylist hair transplant yang memang bagus. Jadi di sini gue udah ada data. Pastinya bukan kobrewok kalau ngomongin nggak pakai data. Nggak mungkin gue asal cuap-cuap. So, gue nggak ngerti dengan data kayak gini, gimana caranya orang yang ngadain transplant di No Hair Time hanya 55 juta, 50 juta. Halo bro, balik lagi sama gue Koko Brewok. So, di video kali ini yang gue akan bahas adalah masalah hair transplant. Harga hair transplant yang memang sekarang semakin mahal. Tapi sebelumnya gue akan bahas dulu sedikit mengenai topik tentang keberhasilan hair transplant. Supaya kita, gue, dan kalian itu satu misi tentang yang namanya hair transplant. Untuk faktor keberhasilan hair transplant, gue bagi 4. 1 dari rumah sakit, dan 3 dari dalam diri kalian. Nah, yang pertama dari rumah sakit adalah masalah graf, jumlah graf atau jumlah helai. Jadi tiap rumah sakit itu beda-beda. Ada rumah sakit yang hitung per helai, ada rumah sakit yang ngasih asal-asalan jumlah grafnya, dan ada memang rumah sakit yang memang memberikan maksimum graf. Itu mempengaruhi keberhasilan gitu. Misalnya kalian yang ditanam 4.000 graf dengan kalian yang ditanam 2.000 graf dengan kondisi rambut yang sama, udah pasti hasilnya bagus yang 4.000 graf. Untuk yang kedua sampai keempat ini itu ada dalam diri kalian. Yang kedua adalah area donor. Jadi kalau misalnya rambut kalian di belakang sini banyak, ya itu juga akan mempengaruhi. Kalau misalnya kalian rambut di sini sedikit, area donor yang bisa diambilnya itu sedikit, ya otomatis ya keberhasilannya juga sedikit gitu. Jadi kalau misalnya rumah sakit bisa ngasih banyak, tapi donornya sedikit, ya nggak berhasil juga. Atau misalnya rumah sakit cuma ngasihnya sedikit nih, walaupun donornya banyak, ya sama, nggak berhasil juga. Yang ketiga adalah jenis kebotakan. Jadi jenis kebotakan juga mempengaruhi gitu. Misalnya untuk kalian yang memang hanya botak M, atau misalnya kalian yang botak M dan di atasnya botak, atau kalian yang memang udah satu atas ini hampir botak semua, ya itu jelas beda gitu. Keberhasilannya beda. Misalnya untuk kalian yang ditanam cuma depan doang 3.000 graf, dan untuk kalian yang satu kepala 5.000 graf, itu hasilnya tentu akan beda gitu. Yang keempat adalah ekspektasi. Nah, ini juga dari kalian juga. Jadi kalian jangan ekspektasi, misalnya ketika kalian udah hair transplant, kalian berharap bahwa rambutnya menjadi betul-betul normal, sangat tebal. Atau misalnya kalian berharap gitu, misalnya kalian yang botaknya parah dan ditanam 5.000 sampai 6.000 graf, setahu gue sih maksimal 6.000. Dan kalian berharap jadi padat lagi, ya nggak bisa, tapi looks-nya proper. Karena gue selalu bilang bahwa hair transplant itu adalah hanya memindahkan sisa rambut supaya bentuknya itu masih proper. Itu kegunaan dari hair transplant. Dan ekspektasi tentang rumah sakit. Jangan sampai kalian bayar rumah sakit murah dan kalian pengen hasilnya kayak rumah sakit yang mahal. Itu nggak bisa. Oke, jadi itu aja sedikit pemahaman dari gue supaya kita memang satu pemikiran bahwa keberhasilan hair transplant itu faktornya ada 4. Dan di next video gue akan bahas gimana caranya kalian milih rumah sakit yang memang bagus kalau kalian mau mencari alternatif karena terlalu mahal. Dan gimana caranya milih stylist hair transplant yang memang bagus. Yang bukan cuma nyari cuan, tapi memang ngasih kepuasan customer yang bagus juga. Jangan sampai lu nyari cuan, tapi lu ngurangin kepuasan atau kualitas dari apa yang didapetin sama customer. Dan sekarang gue akan bahas, gue sempat bikin video, gue offering ke kalian untuk kalian yang mau hair transplant melalui jasa Koko Brewok. Di situ gue taruh harga 65 juta, itu udah kalian ngelakuin hair transplant secara normal. Lalu udah ada transportasi, hotel, tiket pesawat segala macem. Tapi belum termasuk kayak suplemen, kalian mau jalan-jalan, makan, itu belum termasuk. Tapi untuk keseluruhannya itu udah. Ya. Dan kenapa harga sekarang gue bilang gak bisa 65 juta? Bukan gue yang ngecuan gila-gilaan, tapi karena memang ada kenaikan harga. Jadi di sini gue udah ada data. Pastinya bukan kobrewok kalau ngomongin gak pakai data. Nggak mungkin gue asal cuap-cuap. So di sini gue udah ada data, tapi angkanya ada sedikit pembulatan supaya lebih mudah aja. Mungkin perbedaannya karena ada pembulatan paling sekitar 1-2 juta, tapi nggak akan terlalu menyimpang. So, gue akan bandingin 3 generasi, yaitu adalah generasi pertama, generasi Kevin Apelio, ketika dia viral. Yang kedua adalah generasi gue, ketika gue ngelakuin hair transplant sendiri, itu di bulan Juni 2022. Dan harga sekarang, harga terbaru di bulan November
2022. Nah, Kevin Aprilio itu sekitar April 2021, pokoknya bulan-bulan awal lah, antara April, Mei, atau sekitar Maret lah, tapi seingat gue sih April 2021. Di sini gue akan pakai paket yang paling murah di No Hair Time, karena itu menurut gue paket yang paling worth it untuk kalian ambil. Nah, di zaman Kevin Aprilio, untuk harga paketnya itu di harga $1.500. Di zaman gue itu udah di harga $2.750, dan di zaman sekarang di sekitar November itu udah $3.500. Nanti buktinya akan gue tampilin juga, dan nanti mungkin di akhir video setelah gue akan buat tabel juga supaya kalian yang dengerin ini nggak bingung dan kalian bisa lihat tabel supaya memang membandingkannya lebih mudah. Dan itu dalam USD. Sedangkan dolar di zaman Kevin Aprilio itu di 15.000. Di zaman gua Juni 2022 itu gua dapat lebih murah di 14.500. Sedangkan sekarang November per hari ini udah sekitar 15.700. Biar gampang, 15.700. Sebenarnya udah lebih. Udah 15.710, 730. Ya. Jadi untuk harga hair transplant sendiri di zaman Kevin Aprilio itu 30 juta. Sedangkan di zaman gua udah 39.875.000. Udah hampir beda 10 juta, anggaplah 40 juta biar gampang. Sedangkan di zaman sekarang yang mau pergi November, Desember, atau Januari itu udah di 54.950.000, anggaplah 55 juta. Tiket pesawat di zaman Kevin Aprilio itu di 2021 masih lockdown, masih susah, lu memang harus ada PCR segala macem. Di sini gue juga lupa untuk masukin biaya PCR. Nanti akan gue tambahin juga biaya PCR di zaman Kevin Aprilio. Itu masih mahal banget, mungkin PCR masih sekitar 1 juta, mungkin bolak-balik ya, anggaplah 2 juta. Sedangkan di zaman gue udah kayak antigen doang tuh murah, antigen udah 99.000, harusnya sekarang juga sama. Dan di zaman gue antigen udah nggak dicek sebetulnya. Oke. Karena di sana zaman COVID, tiket pesawat tuh pulang pergi anggaplah 10-12 juta. Ya, anggaplah kita masukin yang paling mahal lah, di sekitar 12 juta. Ya, di sekitar 12 juta. Sedangkan tiket pesawat di zaman gua itu udah di 18 juta pulang pergi. Dan sekarang karena permintaan makin banyak, di November penerbangan udah lebih mudah ke luar negeri. Orang juga udah stres, 2 tahun lebih nggak kemana-mana. Banyak orang yang punya duit yang pergi. Maskapai juga harus balikin ketika dia lockdown, dia harus kasarnya nge-cover. Sekarang untuk terbang ke Turki, pulang pergi itu udah sekitar 23 juta. Nah, di sana juga ada perbedaan yang namanya Turki Lira. Jadi kalian hidup di sana, kalian butuh yang namanya Turki Lira. Dan gue anggap bahwa 5.000 Turki Lira itu untuk selama kalian di Turki, benar-benar hanya untuk makan atau jalan-jalan, itu udah lebih dari cukup. Kalian udah makan benar-benar enak, men. Kalian udah bisa makan beef segala macam, yang mewah-mewah, wagyu, walaupun yang nggak terlalu gimana. Tapi bukan meltik juga, bukan yang dagingnya disuntik. Kayak di Indonesia itu udah mewah banget. Anggaplah untuk kehidupan sehari-hari itu butuh 5.000 lira, walaupun itu lebih dari cukup. Harga Turki Lira di zaman Kevin Aprilio itu kurang lebih di 1.800. Di zaman sana memang udah mahal. Sedangkan waktu gue pergi, itu di 850 rupiah. Dan di zaman sekarang pun 842, anggaplah 850 rupiah biar sama. Jadi untuk hidup di sana, di zaman Kevin Aprilio itu butuh sekitar 9 juta. Lebih mahal. Ya, di zaman gue di bulan Juni dan sekarang di bulan November itu butuh sekitar 4.250.000. Ya dibuletin 4,3 juta sama. So keseluruhan kita tambahin dengan tadi di zaman Kevin Aprilio karena memang butuh PCR, anggaplah bolak-balik itu butuh 2 juta. Sedangkan di zaman gue itu antigen hanya dari Indonesia ke Turki, dari Turki ke Indonesia udah sama sekali nggak dicek. Waktu itu cuma dibilang persyaratannya butuh waktu kita pergi ke sana, tapi nggak dicek juga. Dan pulang sih sama sekali nggak dicek. Dari Turki sih udah nggak peduli. Kalau kita jumlahin, di zaman Kevin Aprilio itu butuh sekitar 53 juta. Sedangkan di zaman gua itu butuh 62,4 juta. Dan di zaman sekarang untuk November sampai berikutnya itu butuh 82,3 juta. Mungkin di zaman Kevin Aprilio ini yang gue lupa
gue buat coret-coret ini, gue lupa tambahin tadi selain PCR. Itu adalah yang namanya biaya karantina. Anggaplah untuk karantina itu sekitar 10 jutaan lah, anggap 10 sampai 15 juta, anggap 10 juta lah. Kita karantina jangan yang terlalu mahal. Karantina waktu itu rasanya masih sempat ada yang 7 hari, kadang ada yang 5 hari. Nanti awal-awal 2022 naik lagi, nanti ke 10 hari, jadi berbeda-beda lah. Jadi mungkin sekitar anggaplah 10 sampai 15 juta itu bisa sekitar 63 sampai 68 juta. Jadi sebenarnya yang paling cuan ketika ngelakuin hair transplant itu adalah di masa gua. Karena nggak karantina, liranya lagi murah, dolar nggak naik-naik banget. Jadi itu menurut gua sih cukup cuan. Di perhitungan gua itu 62,4 juta, makanya gua berani kasih maksimal 65 juta untuk kalian yang mau transplant lewat gua. So, gue nggak ngerti dengan data kayak gini, gimana caranya orang yang ngadain transplant di No Hair Time hanya 55 juta, 50 juta, atau mungkin ada yang ngasih lebih murah lagi, walaupun ya ujung-ujungnya sih kalian akan ditarik lagi uang. Jadi kalian akan transfer berkali-kali dan berkali-kali. Jadi segitu aja informasi dari gue cuma mau ngasih informasi kenapa harga hair transplant sekarang 65 juta itu udah nggak bisa kalau kalian mau di No Hair Time. So, gimana solusinya? Apakah kalian harus tetap di No Hair Time atau mencari rumah sakit yang lain, pindah rumah sakit? Gua akan bongkar semuanya di next video. Oke, jadi videonya segini aja. Gua Koko Brewok pamit dulu. Ciao.